Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikril Zulkarnain dengan NIM akhir 031 kelas A Teknik Elektro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep looping atau perulangan pada bahasa pemrograman Python. Looping merupakan sebuah pernyataan atau instruksi yang diberikan kepada komputer agar ia mau melakukan sesuatu, seperti menampilkan data, memproses data, atau yang lainnya secara berulang-ulang. Mungkin ada yang bertanya mengapa kita perlu menggunakan looping. Dengan menggunakan looping, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu program akan lebih singkat dan lebih efisien. Tentu jika hanya ingin membuat program sederhana yang menampilkan angka 1-5 saja, itu akan mudah karena range-nya tergolong kecil. Namun bagaimana jika kasus datanya memiliki range sampai 100 atau bahkan 1000? Pasti akan sangat memakan waktu jika melakukannya secara manual satu persatu. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan looping. Kita masuk ke definisi looping pada Python. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, secara umum, looping atau perulangan pada Python adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Fungsinya untuk memerintah komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang telah ditentukan tersebut masih terpenuhi. Terdapat 3 tipe loop pada Python, yaitu while loop, for loop, dan nested loop. Loop yang pertama yaitu while loop. While loop adalah perulangan uncountable atau perulangan yang jumlah proses pengulangannya tidak ditentukan. Ia akan menjalankan baris kode di dalam blok kodenya secara terus-menerus selama kondisi masih bernilai true. Saya akan berikan contohnya untuk while loop. Kita masukkan fungsi print. Lalu kita masuk ke variabel. Kita masukkan variabel lagi. Kita masukkan kalimat berupa string. Jika sudah, kita masukkan fungsi while. Di sini saya akan berikan kurang dari sama dengan. Lalu titik 2. Masukkan fungsi print untuk i. Dan i di sini. Jika sudah, kita bisa run. Di sini saya beri contoh 5 saja dan hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan untuk tidak melupakan titik 2 di sini karena apabila tidak ada titik 2 maka hasilnya akan seperti ini. Sintaks akan error. Loop yang kedua yaitu for loop. For memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun, seperti list atau string. Saya beri contoh untuk for loop. Kita masukkan variabel. Saya beri contoh 7. Lalu kita masukkan fungsi for. In range
Kembali jangan lupa memasukkan titik 2, print F, lalu masukkan kalimatnya. Jika sudah, kita bisa run, dan hasilnya seperti ini. Perlu diperhatikan untuk jangan lupa memasukkan F di sini, karena jika F tidak dimasukkan, maka hasilnya akan seperti ini. Dan perulangan yang ketiga yaitu nested loop. Nested loop atau loop bersarang merupakan jenis loop pada Python yang mengizinkan penggunaan loop di dalam loop. Langsung saja ke contohnya. Kita masukkan fungsi for, lalu i, in, range. Untuk perulangan yang pertama, saya beri 3. Dan jangan lupa untuk memasukkan titik 2, lalu print. Kita masukkan kalimatnya. Koma sebagai pemisah untuk i. Lalu masukkan kembali fungsi for untuk perulangan yang kedua. J. Dan perulangan yang kedua ini 10. Titik 2. Print. Kita masukkan kalimatnya, dan di sini akan saya beri spasi agar membedakan dari perulangan yang pertama. Kita masukkan fungsi str untuk i. Kita masukkan koma untuk pemisah antara I dan J nanti. Plus lalu str J. Jika sudah, kita bisa run. Dan hasilnya seperti ini. Perulangan pertama atau perulangan luar terdapat 3, yaitu di sini 0, 1, dan 2. Dan di masing-masing perulangan 1 atau perulangan luar terdapat 10 perulangan dalam yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu terakhir saya akan berikan satu contoh tambahan untuk penggunaan while loop. Kita masukkan fungsi print, lalu kita masukkan kalimatnya. Kita masukkan variabelnya. Kita masukkan variabel lagi. Kita masukkan kalimatnya. Lalu kita masukkan fungsi while.
kurang dari sama dengan X, dan jangan lupa untuk menambahkan titik 2. Lalu kita print A A. Karena ini adalah kelipatan 5, maka di sini kita masukkan 5. Jika sudah, kita bisa run. Dan hasilnya akan seperti ini. Sekian dari saya. Apabila dalam video ini terdapat kekeliruan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.